Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-15, yaitu tentang penyelesaian persamaan diferensial linear dengan koefisien suatu fungsi. Jadi, sub capaian pembelajaran dari pertemuan ke-15 adalah menyelesaikan persamaan diferensial linear dengan koefisien suatu fungsi. Nah, nanti indikator atau tujuannya mahasiswa mampu menyelesaikan persamaan diferensial linear dengan koefisien suatu fungsi. Materinya, penyelesaian persamaan diferensial linear dengan koefisien suatu fungsi. Nah, persamaan diferensial linear dengan koefisien suatu fungsi memiliki bentuk dy dx plus px dikalikan dengan y sama dengan gx, di mana px ini dan gx ini adalah fungsi variabel bebas. Nah, nanti koefisien suatu fungsi maksudnya px-nya ini px ini koefisiennya adalah suatu fungsi seperti itu. Nah, prosedur untuk penyelesaian persamaan diferensial linear dengan koefisien suatu fungsi caranya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu cari faktor integrasinya. Jadi cari mu x-nya. Mu x itu didapatkan dengan cara eh, mencari nilai dari e pangkat integral px dx. Jadi e pangkat integral dari px dx. Jadi px-nya nanti diintegralkan, kemudian jadikan pangkat e-nya. Kemudian setelah kita cari mu x-nya, kalikan kedua ruas dengan hasil dari mu x. Jadi mu x-nya ini kita kalikan ke semua ruas, ke ruas kiri dan ruas kanan. Jadi mu x dy dx, mu x px, mu x px y sama dengan mu x dikalikan dengan qx. Kemudian kita sisi kiri menjadi turunan. Nah, jadi sisi kirinya itu kita menjadi turunan. Sisi kiri ya ini. Ya, sisi kiri ini menjadi turunan. Oh ya, ini ada asal-usulnya. Nah, kenapa? Nah, ini ada asal-usulnya. Nah, dari sini, dari sini. Nah, ini ada asal-usulnya. Oke, nah asal-usulnya dari sini. Set. Ingat, ingat eh, kok mu. Turunan dari UV aksen itu kan sama dengan U aksen P plus U P aksen ini ya. Nah, itu. Nah, jadi ketika saya punya U aksennya, jadi ketika saya punya ini saya balik pembuktiannya. Ketika saya punya itu sama dengan mu x, maka U aksennya itu sama dengan bentar. Ketika saya punya V-nya sama dengan Y, maka turunan V aksennya sama dengan dy dx. Ini sama dengan turunannya ya sama dengan ini. Mu aksen x ini. Ini kalau dikalikan U aksen V, oh, balik Y-nya maksudnya.
balik ya. Jadi mu U-nya itu sama dengan Y, maka Xn itu sama dengan dy dx. P-nya sama dengan mu x, ya, mu x, maka turunannya P aksennya sama dengan mu x. Nah, diturunkan. Oke, berarti U P aksen, berarti Y kali mu x aksen sama dengan U aksen V, berarti dy dx dikalikan mu x plus U V aksen, U-nya itu mu x dikalikan dengan V aksen berarti mu aksen x. Nah, seperti ini. Nah, di mana? Nah, jadi di mana mu aksen x itu sama dengan U, U-nya ada y-nya ya. Tapi kurang y. Kurang y. Ini U aksen, U-nya itu y punya y, V aksennya. V aksennya itu adalah aksennya berarti mu aksen x. Nah, ini di mana mu aksen x-nya itu sama dengan mu x kali px. Mu x px. Nah, ini. Nah, makanya apa? Ini kalau saya tuliskan lagi itu sama dengan turunan ddx dari mu x saya taruh di depan, y-nya taruh belakang, sama dengan mu dy dx plus mu x px dikalikan dengan y. Nah, ini jadinya sini. Nah, ini terus sini. Nah, ini tuh. Nah, asal-usulnya seperti ini. Nah, kemudian sama dengan mu x dx. Dan kita integrasikan dua ruas, jadi diintegralkan. Ini kalau diintegralkan jadinya turunan diintegralkan jadi dalamnya ini saja mu x y sama dengan ini kalau diintegralkan ya integral mu x dikalikan dx plus j. Kemudian solusi umumnya itu berarti y-nya atau yx-nya sama dengan ini dipindah sini aja. Jadi integral ini dipindah sini kan 1 per mu x kalikan integral dari ini adalah rumus. Jadi ini adalah rumus untuk menyelesaikan
persamaan diferensial linear dengan koefisien suatu fungsi. Ini pakai rumus ini aja. Nanti yang perlu kita cari adalah mu x-nya. Kemudian kita cari integral mu x dikalikan dengan dx plus c. Nanti ketemu solusinya. Nah, contohnya ini. Langsung saja contohnya, misalkan saya punya dy dx sama dengan dy dx tambahkan 2 dibagi x y sama dengan x kuadrat. Nah, dari sini, ini kan kita diminta untuk cari solusinya. Sebenarnya kalau dari sini kita cari dulu. Jadi nanti ini itu sama dengan px-nya. Ini sama dengan qx-nya. Nah, px-nya ini sama dengan 2 per x. X-nya itu sama dengan x kuadrat. Baru kita cari. Pertama cari konversinya. Ini sebagai px sama dengan 2 dibagi x. Ini sebagai qx, yaitu x kuadrat. Nah, pertama kita cari faktor integrasinya, yaitu mu x sama dengan e pangkat integral dari px. Mu x sama dengan e pangkat integral dari 2 dibagi dengan x dx. Jadi ingat integral dari k fx dx sama dengan konstannya saya keluarkan integral dari fx dx. Kemudian ingat juga, jadi kalau integral 2 per x dx itu sama dengan 2-nya saya keluarkan integral 1 per x dx. Ingat juga, integral dari 1 per x dx sama dengan ln x, ln dari mutlak x plus c. Jadi ini, kalau diintegralkan, berarti 2 kalikan ln mutlak x. Yang ln, nah ini jadi ini. Nah, yang ini saya taruh di sini. 2 ln mutlak x plus c. Nah, c-nya adalah 1 bang. Ini jadinya. Nah, ingat juga banyak yang diingat ini. Ingat 2 ln x itu sama dengan ln x pangkat 2. Keduanya pindah sini ya. Ini sifat dari logaritma. Pengapa konstanta depannya ln itu nanti bisa jadi pangkat dari variabelnya. Nah, kemudian e dipangkatkan ln x itu sama dengan x. Nah, jadi e dipangkatkan logaritma natural x itu sama dengan x. Jadi ini, ketika saya punya e pangkat ln x kuadrat, nah maka hasilnya adalah x kuadrat. Nah, ini dapatnya, nah, ini jadinya segini. Kayak kenapa jadinya seperti itu. Nah, kemudian kita kalikan kedua ruas dengan mu x-nya, mu x dy dx plus mu x px y plus ini semua kiri menjadi turunannya. Kita integrasikan kedua ruas. Sebentar. Ini dikalikan x, tadi x kuadrat ya, mu x kuadrat kalikan x kuadrat semua. Jadi ini. Kemudian ini kita sisi kiri kita jadikan turunannya. Nah, ini mu x
dikalikan dengan Y, Mux-nya tadi ya X kuadrat, X kuadrat kalikan dengan Y. Iya, iya kan, Y. Kemudian ini mu X dx, mu X dx ya X per 4. Integrasikan dua-duanya, integrasikan jadi mu X Y. Ini mu X dx-nya kan X pangkat 4. Pangkat 4 ini ingat integral. Integral dari X pangkat N dx kan sama dengan 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Nah, jadinya ini. Nah, jadi ini itu sini. Jadi 1 per 5, ini maksudnya 4 tambah 1 X pangkat N plus 1. Jika ini sudah, maka Y-nya sama dengan 1 dibagi mu X. Y sama dengan 1 dibagi X kuadrat. Nah, jadi jawabnya adalah seterusnya ini. Nah, kita latihan saja. Mungkin nomor 3 saja langsung. Nah, kita latihan 2 ini. Katanya apa? Mudah ini. Oke. Caranya apa aja tadi? Ada A, B, C, D, E. Kita langsung nomor 3 aja. Kita latihan nomor 3. Nah, tentukan solusi umum dari dy dx plus e pangkat xy sama dengan x pangkat x kalikan e pangkat 2x. Jawab. Nah, pertama kita tentukan dulu px-nya. Nah, kita tulis dulu ini. Kita tulis persamaan diferensial dulu. Dy dx plus e pangkat x dikalikan y sama dengan x e pangkat 2x. Nah, kita tentukan dulu px-nya yang mana. Px-nya itu sama dengan yang lekat dengan y. Berarti e pangkat x. Kemudian kita tentukan Gx-nya. X yang mana? X itu yang ruas kanannya. Ini berarti X pangkat X kalikan E pangkat 2X. Oke. Baru kita yang A. Cari faktor integrasi. Cari faktor integrasi. Nah, faktor integrasi kan dia atau mu X-nya. Atau mu X. Uh, mu X sama dengan E pangkat integral PX dx. E pangkat integral PX dx. PX-nya tadi E pangkat X dx. Ini sama dengan, nah ingat, integral E pangkat X dx sama dengan tetap E pangkat X plus C. Nah, ini C-nya harus kita pakai. Berarti integral E pangkat X dx tetap berarti E pangkat X. Nah, E pangkat X ini. Nah, E pangkat X. Ini sudah. Kemudian kalikan yang kedua, yang ke B. Sebentar.
Ya sudah, berarti ini E pangkat X, E pangkat X. Oke, ini eksponensial berlapis. Apa? Oke, selanjutnya integrasi sudah. Sekarang kalikan kedua ruas dengan hasil dari mu X. Kalikan kedua ruas dengan hasil dari mu X. Nah, jadi mu X dx, dy dx plus mu X E pangkat X kalikan Y sama dengan mu X. Kalau ini rumus umumnya dulu aja. Saya tulis rumus umumnya dulu. Mu X Px Y mu X Qx. Nah, ini rumus umumnya kan. Nah, mu X itu sama dengan E pangkat eksponen dari X dy dx plus E pangkat eksponen X E pangkat X Y mu X-nya tadi E pangkat eksponen E pangkat X dikalikan X-nya tadi X E pangkat 2X. X E pangkat 2X. Oke, ini sudah. Nah, baru yang ketiga, jadikan ruas kiri turunan. Oke, berarti ini kalau jadi turunan, berarti mu X dikalikan dengan Y. Di turunan mu X berarti ddx mu X dikalikan Y sama dengan mu X Qx. Nah, berarti ini ddx kalau turunan dari, nah semuanya nih, dia merupakan turunan dari E pangkat X kalikan dengan Y. Sama dengan E pangkat X E pangkat 2X. 2X dengan, nah sudah, yang D sekarang. Kita kerjakan kedua ruas. Berarti integral D dx E pangkat X Y dx sama dengan integral E pangkat X X E pangkat 2X. Nah, ini integralnya, oke, sebentar.
Oke, sebentar. Oh iya, nanti ini gabung aja berarti. Ya, nggak masalah. Jadi ini sudah ini DX. Nah, ini kita integralkan, integral dari turunan ya itu sendiri kan berarti E pangkat X Y dx dx kan jadi integral sama dengan, nah ini kita karena basisnya sama, pangkatnya beda, maka ini kita jadikan satu, X, pangkat, nah ini sama, basisnya sama, pangkatnya berbeda, dia dikalikan, berarti pangkat X tambah dengan 2X integral X. Gitu kan. Nah, sudah. Kemudian yang D, yang E, ini saya sudah tegalkan dua ruas. Nah, itu solusi umumnya. Cari solusi umumnya atau YX-nya. Oke, berarti E pangkat X Y sama dengan integral X E pangkat X plus 2X dx. Nah, Y-nya sama dengan 1 dibagi E pangkat X kalikan integral dari X E pangkat X plus 2X dx. Nah ini. Nah ini kita selesaikan dan kita selesaikan. Nah, ini kalau tekniknya misalkan pakai substitusi dia nggak masuk. Pakai substitusi dia eh yang tekan substitusi misalkan dia nggak masuk, pakai parsial dia nggak masuk juga. Parsial yang UV aksen kalau parsial integral UdV sama dengan V min integral V du. Misalkan saya ambil U-nya itu sama dengan X, maka du-nya sama dengan dx. Misalkan saya ambil sisanya integral E pangkat X plus 2 X dx. Nah, ini sebagai dv, ini sebagai dv-nya, maka v-nya integral dari ini. Kayak apa? Pakai ini integral substitusi. Nggak bisa. Lantar ini V-nya sama dengan integral E pangkat X plus 2X dx. Oke, jadi pakai integral E pangkat X plus 2X dx menggunakan teknik integral substitusi. Jadi kita misalkan dulu. Nah, yang biasanya kan integral E pangkat X sama dengan E pangkat X ini dx. Nah, satu variabel aja kita misalkan yang atas ini E pangkat X plus 2X ini jadi
A misalkan. Misalnya kalau di sini ya, ingat ini. Ingat, terus benar. Jadi misal A sama dengan yang atasnya itu E pangkat X plus 2X. Maka turunan dari A, A sama dengan E pangkat X turunkan E pangkat X. Eh, yang ini diturunkan jadi 2 dx. Maka dx-nya sama dengan dA per E pangkat X plus 2. Kita harus tuliskan di sini. Integral E pangkat X plus 2 X dx sama dengan integral E pangkat A dA dibagi dengan E pangkat X plus 2. Nah, di sini masih ada variabel X-nya. Ini masih ada variabel X-nya. E pangkat X. Ini harusnya hilang di sini harusnya. Kalau menggunakan integral solusi. Maka ini tidak bisa dilanjutkan. Nah, karena tidak bisa dilanjutkan, berarti substitusinya itu dia ini berarti tidak bisa menggunakan teknik integral substitusi. Nah, ini sampai sini aja sudah macet. Kemudian, jadi kan tadi kita mengerjakannya pakai integral parsial ya. Nah, ini kan ini akan dicoba menggunakan teknik integral parsial. Nah, ternyata ini pun mencari satu bagian integral dari V-nya aja, dia sudah macet ya. Nggak bisa. Berarti parsialnya juga nggak bisa. Nah, karena parsial, teknik macet di sini, karena V, V sama dengan integral E pangkat X plus 2X dx. Tidak bisa dicari. Maka teknik integral parsial tidak bisa dilanjutkan juga. Maka cara solusi dihentikan. Dihentikan. Sampai bentuk integralnya aja. Nah, jadi solusinya YX sama dengan 1 per E pangkat X dikalikan integral dari X E pangkat X plus 2X
dx. Nah, sampai ini aja berarti. Ya, sampai sini saja. X, pangkat 2x plus 2x. Nah, ini kebetulan soalnya saya apa? Salah. Bukan salah. Soalnya kebetulan memang susah dicari tebalnya. Jadi, memang ada beberapa fungsi yang kita itu sudah menggunakan teknik integral substitusi, tidak bisa dikerjakan, maksudnya secara analitiknya. Jadi solusi dalam integral itu ada dua, ada solusi analitik dan numerik. Kalau analitik itu menggunakan rumus-rumus yang ada, kalau numerik itu menggunakan pendekatan angka-angka. Nah ini salah satu bentuk. Dan integral itu kadang-kadang ada yang dia memang tidak bisa dikerjakan secara analitik. Dia bisanya dikerjakan secara numerik. Dan kalau dikerjakan secara numerik ini dengan menggunakan beberapa metode numerik. Contohnya menggunakan integral. Sebentar, saya integral dengan menggunakan pendekatan numerik. Dari gambar fungsinya pakai itu, pakai jumlah apa? eh, jumlah Riemann. Iya, jumlah Riemann bisa dia. Tapi nanti ada errornya. Jumlah Riemann itu salah satu metode numerik. Ya, nah itu pakai jumlah Riemann cara numeriknya. Nah, tapi ini memang bilang susah apa? Substitusi ini memang tidak bisa dicari begitu. Teknik integral kan ada teknik integral substitusi, teknik integral parsial. Kemudian teknik integral yang melibatkan sinus dan kosinus. Tapi tidak ada sinusnya, ya ini dua aja umumnya. Kalau tidak substitusi ya parsial. Substitusi tidak bisa, parsial tidak bisa, ya sudah. Terus gini aja berarti. Ya, gini aja berarti. Nah, mungkin karena saya apa, kalau soalnya dibilang salah ya tidak salah juga. Karena ada juga kemungkinan soal seperti ini. Nah, jadi ya sampai itu aja untuk bisa cari saya terkali. Nah, mungkin saya ganti nomor satu aja mungkin. Kita coba lihat cari yang ada itunya. Nomor satu aja tuh. dx plus apa tadi? Oh, dx plus 2 per x y 2 per x. 2 per x y sama dengan x pangkat 3. Nah, langsung jawabannya aja ya. Oke, berarti kita tentukan px-nya itu sama dengan 2 dibagi x. X-nya sama dengan x pangkat 3. Oke, pertama cari faktor integrasinya. Faktor integrasi mu x. Mu x sama dengan pangkat integral px dx. Sama dengan pangkat integral 2 per x dx. Nah, ini tadi sudah kan. Ini pangkat integral 2, 1 per x. Nah, 2-nya saya keluarkan dx. Nah, ingat, integral 1 per x dx itu sama dengan ln mutlak x. Ini sama dengan pangkat 2 ln mutlak x. Plusnya nggak usah. Nah, ini bisa juga ingat juga kalau saya punya k ln mutlak x itu sama dengan ln mutlak x pangkatkan dengan k. Berarti ini pangkat ln x pangkat 2. Soalnya saya keluarkan. Oke, sudah. Terus, nah ketika saya punya ini,
ketika saya punya E pangkat ln X sama dengan X itu sendiri. Sama, ini E pangkat ln dari X kuadrat sendiri. Gitu. Yang B sekarang, faktor negasi sudah. Kalikan semua ruas dengan faktor integrasi. Integrasi. Nah, berarti mu X dy dx plus mu X pxy sama dengan mu X dx. Oke, mu X-nya tadi X kuadrat dy dx plus X kuadrat px-nya itu 2 per X sama dengan X kuadrat dikalikan X pangkat 3. Oke, ini sudah yang ketiga, ruas kiri jadi turunan. Nah, dy dx itu sama dengan mu X y sama dengan mu X dx. Oke, ini sudah mu X-nya tadi X kuadrat Y sama dengan mu X-nya X mu dx kan sama dengan X kuadrat kalikan X pangkat 3. Berarti ini X kuadrat Y sama dengan X pangkat, ingat X pangkat ini, X pangkat A kalikan X pangkat B sama dengan X pangkat A plus B. Ini pangkat, berarti ini pangkat 5 kan. Nah, sudah. Oh, ini masih ada turunannya. Ini dx dari ini. dx. Ini yang ke D, integralkan kedua ruas. Integralkan kedua ruas. Oke. Jadi integral turunan dari X kuadrat Y dx sama dengan integral dari X pangkat 5 dx sama Jason. Ini pangkat 4 ini. Oke, sudah. Nah, ini diintegral, jadinya itu integral dari suatu turunan ya, dalamnya itu sendiri. X. Nah, ini integral dari X pangkat 5 dx. Yang terakhir, cari solusi umumnya. Atau Y, X-nya. X kuadrat kalikan dengan Y sama dengan integral X pangkat 5 dx. Nah, Y-nya kan sama dengan X kuadrat pindah ke sini sama dengan 1 per X kuadrat kan. Nah, ini dikalikan sini jadi 1 per. Kalikan integral X pangkat 5 dx. Oke. Oke, YX sama dengan 1 per 2 integral dari X pangkat 5 1 per 2 ya. X kuadrat integral dari X pangkat 5. Nah, ingat integral dari X pangkat N sama dengan 1 per N plus 1 X pangkat dx ini ya. Dx sama dengan 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Ini sama 1 per 5 plus 1 X pangkat 5 plus 1. Oke. Nah, langsung aja. YX sama dengan 1 per X kuadrat kalikan 1 per 6
X pangkat 6. Ini kasih C ini. C-nya, oh ya, ke C-nya ini. C. Plus C. Plus C. Oke, 1/6. X pangkat 6 plus 1/X kuadrat dikalikan dengan C. Maka YX-nya X pangkat 2. Nah, ingat lagi ini. Ingat, X pangkat A dibagi dengan X pangkat B sama dengan X pangkat A dikurang dengan B. Sama, saya punya di sini 1/6, 1/depan, 1/6. X pangkat 6 dibagi dengan X pangkat 2. Ini tambah C-nya kali 1, berarti C dibagi X kuadrat sama dengan X-nya 1/6 X pangkat X pangkat 6 dikurang 2 plus C. Ingat juga kalau 1/X pangkat A sama dengan ini A, B kok A. X pangkat negatif A. C, ini saya pindah, X pangkat 2 berarti X pangkat negatif 2. Nah, maka YX-nya sama dengan 1/6 X pangkat 4 plus C dikalikan X pangkat negatif 2. Nah, ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial yang nomor 1 ya ini. Nah, kebetulan ada beberapa yang saya selesaikan, namun ada juga yang tidak itu yang tidak susah untuk diselesaikan secara analitik. Dan yang kita kerjakan ketika kita menggunakan rumus-rumus seperti ini, nah, rumus-rumus integral seperti ini, itu namanya pengerjaan dengan menggunakan metode analitik. Analitik itu membuat rumus. Nanti kalau ada juga teknik integral yang menggunakan perhitungan angka-angka, itu namanya metode numerik. Biasanya kalau suatu integral, kalau tidak bisa diselesaikan secara analitik, ini bisa dikerjakan secara numerik. Menggunakan teknik-teknik yang dalam integral numerik. Nah, jadi mungkin itu saja untuk pertemuan ke-15 ini. Jadi kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.